Oke, selamat pagi. Apa kabar Anda semua, Sobat iDiscord di seluruh Indonesia? Wah, puji syukur ya, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kemudian juga karunia keselamatan dalam beraktivitas, sehingga hari ini saya masih bisa berada di kantor Pevindo Biro Kredit. Nah, seperti biasa di Bincang Santai untuk edisi hari ini 25 September 2020, kita akan coba melihat secara nyata dan juga real bagaimana sih sebetulnya lembaga keuangan itu perlu melakukan sebuah transformasi digital. Nah, dulu mungkin kalau dianalogikan kita belum begitu akrab ya dengan istilah dunia digital. Tapi perkembangan VUCA yang memaksa kita untuk bisa lebih agile lagi, lebih lincah lagi, sehingga semuanya itu bermuara kepada digital. Nah, ini otomatis dampaknya akan terjadi dan dirasakan tidak hanya keuangan mungkin secara pribadi, tetapi juga lingkup keperusahaan. Nah, untuk itulah bagi Anda Sobat iScore yang baru bergabung, kita mengajak Anda untuk menginformasikan semua rekan-rekan Anda mungkin yang ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana sih sebetulnya transformasi digital di lembaga keuangan atau bagi lembaga keuangan. Anda bisa follow terlebih dahulu Instagram @iDiscore, dan setiap 2 minggu sekali kami melakukan sebuah literasi dan juga edukasi berhubungan dengan keuangan dan semua produk-produk dari Pevindo Biro Kredit. Nggak lengkap rasanya kalau saya yang saat ini berada di breakout area dari Pevindo Biro Kredit itu sendirian. Saya bersama dengan Pak Materi yang akan memberikan lengkap informasi detailnya. Beliau adalah Direktur Utama Pevindo Biro Kredit, ada Pak Yohanes Arts Abimanyu. Kita coba undang beliau ya untuk tahu lebih jauh tentang bagaimanakah transformasi digital di lembaga keuangan. Oh ya, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, terima kasih banyak. Ini saya nanti akan sebutkan nama-namanya. Dan jangan lupa kami berikan kesempatan Anda juga interaksi di chatroom kami. Nanti mungkin sekitar 15 menit setelah mendapatkan pemaparan dari Pak Abi, Sobat iDiscord bisa nanya. Nanya apapun juga berhubungan dengan tema kita, itu silakan. Nah, transformasi digital ini ternyata mengacu pada pemanfaatan teknologi dalam kegiatan usaha dan akan terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Yuk kita langsung sapa. Sudah hadir di live Instagram kami, walaupun kami berjauhan jarak hari ini, tapi edukasinya akan lebih masif kalau nanti Direktur Utama Pevindo Biro Kredit Pak Yohanes As Abimanyu menjabarkan semuanya. Selamat pagi Pak Abi. Selamat pagi, Mas Daryl. Selamat Aduh, pagi, saya di Sobat kantor, Pak Iskor, Abinya nggak di kantor dimanapun. nih ya. Ya, kebetulan kami WFH, jadi Ya, eh, oke. semua di rumah nih, Mas Daryl. Baik, baik. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya Pak Abi ya. Betul. Oke, Pak Abi, tadi saya sudah mengawali, Pak Abi, mohon izin kalau mungkin agak kurang lengkap informasinya. Karena kan di masa era digitalisasi 4.0 atau whatever you name it lah, VUCA lah segala macam, kita perlu agile, kita perlu lincah gitu loh untuk bisa menyikapi perubahan. Bahkan kalau kabarnya banyak motivator yang mengatakan kalau kita nggak berubah ya kita akan punah gitu loh. Termasuk beberapa lembaga yang notabene mereka masih menganut ke arah konvensional. Nah, kita kenalan dulu yuk, Pak Abi. Boleh nggak sih tentang sosok lembaga keuangan atau transformasi digital itu apa sih sebetulnya Pak Abi? Oke, baik. Terima kasih, Mas Daryl. Selamat pagi, Sobat iDiscord. Semoga Sobat iDiscord selalu sehat ya, dimanapun Sobat Amin. iDiscord berada. Kita harus selalu jaga kesehatan. Jadi Yes. sebenarnya apa yang kita lakukan ini sudah bagian dari digitalisasi ya, Mas Daryl ya. Kita Ya, walaupun betul. berjauhan, tapi kita masih bisa terkoneksi gitu ya. Aha, iya, iya. Ya, jadi berbicara mengenai transformasi digital, saya cerita dulu bagaimana sebenarnya proses digitalisasi gitu ya. Kalau Ya. dulu kita mengenal di awal semua proses dilakukan secara manual, gitu ya. Mhm. Kemudian timbullah ada suatu ditemukannya komputer, gitu ya. Ya. Dan akhirnya semua proses dalam komputerisasi, Mhm, mhm. ya, komputerisasi. Nah, akhirnya semua dari proses manual, semua dilakukan semua komputerisasi. Nah, dampak dari komputerisasi sendiri juga mulai terdampak. Kalau kita lihat, Mhm. mulai berkurangnya, kalau dulu ingat nggak, masih kamera, masih dalam bentuk Oh, manual, masih pakai film, gitu ya. ya, iya, iya, iya. Masih Kemudian roll ya sekarang filmnya berubah ya. menjadi, ya, masih diputar, gitu ya. Mhm. Terus setelah mulai adanya komputerisasi, semua mulai otomatis gitu kamera. Ya. Mhm, mhm. Sehingga banyak perusahaan, contohnya Kodak gitu ya, yang dulu Ya. memproduksi kamera film gitu ya, akhirnya tidak
memproduksi lagi sampai sekarang. Mhm. Kemudian berkembangnya waktu muncul internet. Mhm. Kalau kita lihat penggunaan internet itu juga mempengaruhi dalam pola pekerjaan atau pola tindakan dari masyarakat. Ya. Dengan adanya internet, orang mulai terhubung nih Mas Daril, ya kan? Mhm. Mhm. Mulai terhubung satu sama lain melalui internet, informasi juga mulai mudah diperoleh melalui internet. Mhm. Kemudian setelah internet, kita ada penemuan lagi, yaitu smartphone. Betul. Ya. Ya, jadi yang tadinya internet harus lewat komputer, sekarang Heeh. internet bisa diakses oleh smartphone. Oh, ya. Ya, itulah yang menyebabkan semakin berkembangnya proses yang tadinya dari komputerisasi, terus internet, dan akhirnya sekarang sudah menjadi digitalisasi. Dengan adanya Mhm. internet, tidak hanya kita saling terhubung lebih cepat, lebih Mhm. mudah gitu ya antar orang, tetapi juga kita bisa saling menggunakan internet atau smartphone itu dalam proses-proses kita beraktivitas sehari-hari. Ya. Mhm. Seperti Mhm. itu, Dario. Oke, Nah, berarti saya berpikir gini nih, Pak Abi, kalau kita melihat perkembangan dunia digital yang begitu masif dan juga pesat ya, kan kadang-kadang ini kan secara tidak kita sadari juga memaksa dalam tanda petik orang untuk beradaptasi gitu. Dulu kan ketika handphone masih segede-gede apa gaban lah saya bilangnya, segede batu bata, kita cuma bisa buat telepon dan SMS. Nah, kemudian ya, loh kok ini ada satu penemuan yang kita mungkin mengirimkan MMS, multi message services, lama-lama bisa menjadi provider juga bisa berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dengan mencantumkan banyak fitur atau keunggulan. Oh ini bisa internet segala macam, bla bla segala macam. Nah itu kan berarti ada satu bentuk adaptasi ya Pak Abi ya. betul. Nah kalau di lembaga keuangan bagaimana kira-kira Pak Abi transformasi digital yang terjadi? Perlu adaptasi juga nggak sih sebenarnya? Ya, sebelum masuk ke lembaga keuangan, Mas Daryl, saya coba Mm-mm. melihat bagaimana adaptasi atau ya perubahan yang harus dilakukan di sisi masyarakat dulu pada umumnya ya. Ingat Oke nggak oke. dulu, ingat nggak dulu adanya suatu teknologi, Uh-huh. suatu perusahaan teknologi yang menemukan sebagai aplikasi Uber. Ingat nggak dulu? Oh iya, ya ya. Itu suatu perusahaan teknologi, tapi dia tidak punya Kendaraan mobil ya. armada, ya. Ya. Nah, itu kan merupakan salah satu apa istilahnya disrupsi ya. Jadi suatu Uh-huh. perubahan yang terjadi sebagai akibat dampak timbulnya teknologi dari salah satunya adalah smartphone itu. Ya. Uh-huh. Nah, dengan adanya perusahaan seperti itu, Uber akhirnya perusahaan-perusahaan taksi harus beradaptasi bagaimana mereka supaya Mhm. tidak apa istilahnya kehilangan gitu ya, Uh-huh. kehilangan dari uh, revenue-nya atau pendapatannya. Betul. Kemudian Uh-huh. setelah itu kalau kita pernah dengar lagi, misalnya ada suatu perusahaan yang tidak punya hotel, tapi dia bisa menyediakan uh, menyewakan Ya, hotel-hotel, ya kan? Airbnb ya. Uh-huh. Airbnb, betul. Nah, itulah salah satu dampak perubahan yang terjadi sebagai akibat disrupsi dari teknologi. Itu dari sisi pada umumnya di luar dari sektor keuangan. Nah, Betul. Ya. bagaimana dengan kejadian di sektor keuangan? Kejadian di sektor keuangan kita sangat ya di era saat ini muncul berbagai jenis finansial teknologi. Kalau kita kenal fintech, Ya. Betul. Daryl, yang Mhm. memang boleh dibilang dalam 1 atau mungkin 2-3 tahun terakhir sangat mendisrupsi lembaga keuangan karena Mhm. mereka memiliki teknologi yang luar biasa sehingga memudahkan mereka dalam menjangkau nasabah atau customer. Nah, Mhm. bagaimana lembaga keuangan tadi harus beradaptasi? Jadi beradaptasinya adalah dari berbagai hal, tentu saja. Tentu Mhm. bagaimana mereka melayani nasabahnya dengan baik, sehingga Aha. otomatis akan lebih memudahkan nasabah untuk dapat terinteraksi dengan uh, perusahaan tersebut, lembaga keuangan tersebut. Seperti itu. Betul, betul. Mhm. Berarti ini kan kalau kita melihat dari aspek-aspek yang disentuh sama perubahan digital itu kan semua aspek kayaknya kena ya Pak Abi ya. Nggak cuma Ya, mungkin transportasi, perbankan, lembaga keuangan, bahkan pribadi dan juga keluarga tuh menikmati aspek perubahan digital itu ya Pak Abi ya. Nah ada yang perlu betul. diperhatikan nggak? Mungkin boleh dikasih lebih
contoh lebih spesifik nih Pak Abi. Apa aja sih contoh yang ada sebagai bentuk transformasi digital di lembaga keuangan? Ini dari perspektifnya Pepindo Biro Kredit, bagaimana kira-kira memberikan contohnya? Ya, sebagai contoh misalnya sebelum masuk ke perspektif Pevindo Biro Kredit, saya coba masuk ke eh, yang area lainnya. Sebagai contoh Oke. misalnya dalam proses pembukaan rekening, Oh ya, ya. ya, ya. Kalau dulu pembukaan rekening kan harus kita datang ke cabang dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana Betul. dengan adanya teknologi ini pembukaan rekening bisa dilakukan melalui smartphone Mhm, mhm, seperti itu. mhm, Nah, mhm, kemudian satu lagi dari sisi pembayaran. Dulu kalau mhm. kita lihat kalau apabila kita ingin membayar kita harus melalui misalnya datang ke bank atau Mhm. lewat ATM. Ya, ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi kita sudah bisa melalui mobile banking atau internet Betul. banking seperti itu. Itu dari Aha, aha. sisi uh, pembayaran ya atau dari sisi terkait dengan nasabah. Kemudian Betul. bagaimana dengan sisi terkait dengan penyaluran pinjaman. Aha. Kalau dulu ya mungkin masih banyak juga lembaga keuangan yang melakukan mekanisme secara konservatif, yaitu penyaluran Mhm, pinjaman dilakukan harus secara manual. Misalnya mhm. calon debitur harus datang ke lembaga keuangan, kemudian diverifikasi, dan kemudian Ya. baru setelah itu diberikan pinjaman. Nah, dengan adanya teknologi ini, itu artinya perusahaan harus mampu beradaptasi bagaimana semudah mungkin gitu ya memberikan atau menyalurkan pinjaman kepada nasabahnya. Jadi Oke. intinya transformasi digital di sini adalah bagaimana kita merubah cara cara kerja ya dari yang Mhm, sebelumnya sifatnya manual, bagaimana mhm. kita menerapkan teknologi-teknologi itu dalam proses pekerjaan kita. Tujuannya Oke. adalah untuk tentu saja memberikan layanan yang terbaik Mhm. bagi customer. Seperti itu, Oke. Mas Mhm. Daryl. Berarti ini kan ada dua sisi yang harus kita lihat ya Pak Abi ya, antara mungkin lembaga keuangan yang harus pertama kali beradaptasi, memberikan good service kepada customer-nya. Nah, untuk customer-nya sendiri bagaimana? Apakah mungkin ada satu bentuk edukasi yang masif sehubungan dengan transformasi digital ini agar mereka tuh bisa bisa sama-sama gitu loh, bisa equal ketemu dan udah nggak ada lagi hal-hal yang membingungkan gitu loh Pak Abi. Gimana? Ya, benar sekali Mas Daryl. Jadi memang bukan cuma dari sisi lembaga keuangan yang Ya, harus ya. berubah gitu ya, tapi dari sisi customer juga harus berubah bahwa mereka sekarang sudah lebih mudah untuk menggunakan teknologi tersebut dalam Betul. proses di lembaga keuangan seperti itu. Aha. Nah, hal-hal tersebut yang harus terus-menerus diedukasi. Jadi bahwa Mhm, kemudahan dari teknologi itulah membantu mereka ya dalam mhm, uh, proses sehari-hari gitu ya, khususnya terkait dengan mhm, mhm. lembaga keuangan. Apalagi kalau kita Oke. lihat nih Mas Daril ya, sekarang Mhm. kondisi pandemi, ya kan? Betul. Ya. Itu mau nggak mau harus mendorong semua perubahan yang terjadi yang tadinya kita tidak pikirkan, terus harus Aha, aha. kita mau tidak mau harus berubah secara drastis. Jadi PR banget ya berarti ya. Betul. Itu memang tidak mau. Jadi Mhm, perubahan mhm. teknologi ini merupakan suatu keniscayaan yang harus tidak mau harus kita ikuti gitu. Mhm. Oke, Pak Abi, kalau kita telisik lebih dalam lagi, sebetulnya kalau bicara masalah dampaknya ini, yang paling merasakan dampaknya itu siapa, Pak Abi? Apakah mungkin dari sisi lembaga keuangannya sendiri atau dari konsumennya? Karena kan ini berarti kan satu hal yang diputuskan untuk mengikuti sebuah bentuk baru ketika lembaga keuangan melakukan sebuah transformasi. Nah, bagaimana dampaknya kira-kira kalau kalau hal ini terus terjadi sehingga mungkin ada leverage atau lompatan-lompatan lain yang notabene tuh benar-benar harus adaptasi lah dengan kemajuan dunia digital ini. Ya, jadi memang dari sisi lembaga keuangan tentu sangat berdampak terhadap dari sisi kinerja ya. Dalam arti Hmm, hmm, misalnya apabila sebagai contoh dalam kondisi pandemi seperti ini apabila kita tidak siap gitu ya dalam perubahan khususnya dari sisi hmm, transformasi digital tentu akan berpengaruh terhadap kinerja dari lembaga keuangan itu sendiri gitu karena betul. akan sangat sulit bagi kita untuk terus-menerus mengerjakan sesuatu dengan cara yang masih lama gitu, cara lama gitu ya. Jadi kita harus menggunakan cara-cara baru dalam proses di lembaga keuangan gitu. Demikian juga dari sisi
customer gitu ya, atau masyarakat, kita sudah mau tidak mau harus mulai berubah juga. Artinya sudah mulai memanfaatkan teknologi itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan ya Mas Daryl, bahwa dampak penggunaan teknologi ini juga mesti berhati-hati gitu ya. Mesti berhati-hati karena banyak sekali tentu saja yang harus kita perhatikan, baik dari sisi khususnya adalah tata kelolanya, yaitu governance-nya. Sekarang sudah masuk ke arah digital. Artinya banyak sekali yang pelanggaran-pelanggaran digital itu juga mungkin terjadi. Sebagai contoh misalnya timbulnya fraud misalnya yang tidak terdeteksi, pencurian data misalnya seperti itu. Jadi keamanan data harus dilindungi. Apalagi ini menyangkut data personal gitu ya. Kemudian kita harus lebih mengenal customer kita dengan baik. Artinya itulah yang mesti harus kita lakukan. Gitu Mas Daryl. Oke, Pak. Kalau kita melihat dari sebuah perubahan ya, dari khususnya di era digital ini kan berarti kan dari sisi internal tuh harus menyiapkan dulu gitu ya. Saya lepas dari bicara masalah kemampuan teknologinya. Apa sih kira-kira dari sisi belajar dari PBK lah ketika melakukan sebuah transformasi digital? Yang pertama kali disiapkan itu apakah ke asetnya dulu atau mungkin ke SDM-nya dulu nih, agak sebagai bentuk edukasi tentang hal yang terjadi terhadap perubahan digital ini, Pak? Ya memang pertama yang kita lakukan kalau berkaca dari kita gitu ya, yang penting adalah dari top of mind dulu kita. Artinya kita pemikiran kita apakah memang kita sudah siap untuk mengarah ke sana. Jadi artinya dari top level gitu ya, harus sudah mulai mengarahkan kalau memang kita melihat kondisi bahwa digitalisasi ini perlu. Gitu ya. Jadi memang itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tentu saja yang kedua harus kita juga menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri dari sisi SDM-nya kita. Kita harus persiapkan juga SDM-nya juga. Kemudian infrastrukturnya juga kita harus lihat juga. Infrastrukturnya penting juga. Karena bagaimanapun juga digitalisasi ini sangat terpengaruh dari infrastruktur juga, gitu ya. Nah, itu menjadi satu tantangan buat kita apakah proses ini bisa dilakukan atau tidak, gitu. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita di PBK seperti itu. Oke, baik. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung buat semua Sobat Ediscore yang baru bergabung. Nah, bagi Anda yang mungkin ingin tahu lebih jauh tentang bagaimanakah kira-kira transformasi digital itu bisa menjadi satu pemikiran buat Anda, silakan interaksikan di chat room kami. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Saya coba izin Pak Abi. Satu pertanyaan pertama ya Pak Abi ya. Ini dari Nizar Rijal. Jika semua digitalisasi, bagaimana Pak dengan daerah yang notabene adalah daerah yang punya jaringan internet yang tidak baik, Pak, sehingga nggak bisa menggunakan fungsi digital dengan baik. Wah, ini sisi infrastruktur nih. Maksudnya kita hadirkan pemerintahan di sini ya mungkin ya. Gimana Pak di komentar silakan. Ya betul sekali. Ini memang suatu tantangan bagi Indonesia ya, karena kita juga istilahnya wilayah kita yang sangat luas gitu ya. Infrastruktur kita juga perlu beradaptasi. Artinya kita harus mengejar segala ketertinggalan terkait dari sisi infrastruktur gitu ya. Nah itu memang yang saat ini tentu saja menjadi program pemerintah ya, Mas Daryl ya. Kita harus terutama dari sisi jaringan internet seperti itu ya. Nah itu kalau kita ketahui itu menjadi satu prioritas karena sudah tidak bisa dipungkiri lagi karena kondisi ini memang harus dilakukan. Jadi menurut saya memang itu yang perlu dilakukan. Jadi infrastruktur yang harus mendapatkan prioritas juga dari pemerintah gitu ya. Memang jadi kendala tadi saya sampaikan di awal, misalnya dari sisi top level, kemudian dari sisi SDM gitu ya, sudah siap. Tapi kalau dari sisi infrastruktur juga tidak siap, itu jadi satu tantangan juga. Bagaimana kita mengatasi hal tersebut, Mas Daryl? Ya, apalagi mungkin di daerah 3T ya, Pak Abi ya, yang notabene itu mereka masih harus berkembang lagi, kemudian juga tidak mendapat dukungan infrastruktur yang begitu masif dan juga luas lagi. Kan jadi PR banget Pak Abi ya. Nah, yang saya tanyakan, kalau kita bicara masalah digitalisasi di lembaga keuangan, ini sebenarnya apakah remote areanya tuh total di Jakarta saja, seputar Jabodetabek atau bagaimana Pak? Enggak, tentu saja harusnya ini semua meliputi berbagai daerah ya Mas Daryl ya. Ya, harusnya begitu ya. Betul, karena kalau kita lihat justru malah dengan ada
pelosok-pelosok daerah itu masih harus bisa dijangkau dengan teknologi seperti itu ya Mas Daryl ya, karena tentu saja mungkin akses yang cukup sulit ke sana gitu. Nah, itu yang perlu juga harus bagaimana teknologi bisa menjangkau mereka. Seperti itu Mas Daryl. Oke, kita mengundang pertanyaan buat Anda, Sobat Ediskor yang ingin tahu lebih jauh tentang perkembangan dunia digital di lembaga keuangan. Silakan Anda bisa coba kirimkan pertanyaan Anda di chatroom kami. Pak, kita boleh telisik lebih dalam lagi, lebih pertajam lagi bahasan kita. Boleh di-share nggak kira-kira Pak Abi, bicara masalah faktor yang perlu diperhatikan dalam transformasi digital di industri keuangan tuh apa saja kira-kira faktor yang harus betul-betul dikonsentrasikan agar itu tidak menjadi sebuah hal yang sia-sia Pak Abi. Ini mungkin boleh belajar dari internalnya PBK atau mungkin juga inspirasi lainnya Pak. Silakan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kesiapan dari sisi internal itu wajib ya, baik dari sisi infrastruktur dan SDM. Kemudian faktor ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menyiapkan governance dari sisi pengelolaan digital ini. Karena semakin kita menggunakan teknologi digital, artinya itu semakin rentan terhadap terjadinya baik kebocoran atau penyalahgunaan dari sisi digital. Karena itu penguatan atas keamanan informasi itu sangat penting ya, Mas Daryl. Jadi penguatan teknologi dari sisi keamanan informasi itu sangat penting, penguatan governance dari sisi teknologi itu juga sangat penting. Jadi hal-hal tersebut kita tidak bisa serta-merta langsung saja melakukan proses digitalisasi tanpa memperhatikan hal-hal seperti itu, karena dampaknya akan sangat luas. Tapi apabila hal tersebut misalnya terjadi pelanggaran gitu ya, atau fraud sebagai akibat penggunaan teknologi digital, gitu Mas Daryl. Ini biasanya sejatinya perlu berapa lama Pak adaptasinya antara yang masih konvensional kemudian juga bertransformasi di dunia digital? Itu berapa lama kira-kira butuh waktu untuk bisa maksimalnya? Tidak ada proses yang kita bisa pastikan ya. Artinya itu memang berjalannya waktu. Kita harus terus-menerus belajar beradaptasi bagaimana kita menggunakan teknologi ini dalam proses di lembaga keuangan. Seperti itu Mas Daryl. Oke, nah boleh di-sharingkan sedikit Pak Abi ketika pertama kali Pevindo Biro Kredit atau PBK ini melakukan sebuah transformasi digital nih. Nah, apa sih hal yang jadi sebuah kendala selain tadi yang disebutkan infrastruktur, lebih ke SDM-nya kah atau kemana? Agar ini jadi sebuah pembelajaran gitu loh ketika lembaga keuangan itu mau melakukan sebuah transformasi, paling tidak bisa belajar dari statementnya Pak Abi nih. Ya, yang penting adalah kita ketahui dari sisi cost and benefit juga ya. Nah, cost and benefit ya, pada saat kita melakukan transformasi digital, kita harus ketahui bagaimana apa manfaat ya bagi khususnya customer dari masing-masing perusahaan. Itu yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Jadi, apakah benefit ini mendapatkan benefit yang optimal gitu ya bagi customer kita. Nah, itu harus kita juga lihat, karena jangan sampai juga kita terlalu sifatnya melakukan proses digitalisasi tapi akhirnya tidak memberikan manfaat juga, ya kan? Akhirnya sangat disayangkan prosesnya seperti itu, Mas Daryl, karena itu sudah membuang berbagai resource dan sebagainya, gitu ya. Betul. Dan satu hal lagi adalah yang perlu kami sampaikan di sini bahwa Pevindo Biro Kredit ini juga mendukung lembaga keuangan dalam proses digitalisasi. Oh, dalam bentuk apa Pak kira-kira? Nah, itu adalah dalam proses mereka mengajukan proses perkreditan ke calon nasabahnya. Kalau kita bicara sebelum-sebelumnya ya, di bincang santai sebelumnya, Pevindo Biro Kredit kan sudah memberikan suatu kredit scoring. Ya, betul, ya. Kredit scoring, kredit report, alternatif scoring, ya, telco scoring itu merupakan satu bagian proses dari digitalisasi di lembaga keuangan, sehingga memudahkan lembaga keuangan melakukan proses analisa sebelum melakukan pemberian kredit, gitu ya. Nah, disadari atau proses itu sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan, dan yang perlu disampaikan bahwa proses ini tidak dilakukan secara manual. Proses ini dilakukan secara digitalisasi atau semua sudah menggunakan teknologi. Artinya lembaga keuangan tinggal mengambil keputusan apakah pada saat memberikan persetujuan ya atas perkreditan itu sudah menggunakan alat analisa yang cukup komprehensif, gitu ya. Jadi tidak melakukan proses secara manual lagi.
Seperti itu. Oke, baik, baik. Saya mau ke pertanyaan dulu. Ini sudah ada yang masuk lagi. Harus kita utamakan pertanyaannya. Dari Pak Sofyan _Dahlan 87. Menurut Pak Abi, apa tantangan terbesar di era digital saat ini? Dan juga bersabar untuk pertanyaan berikutnya dari Sita Dewi. Nanti ya kita tanyakan, jawab dulu nih. Pertanyaan Pak Sofyan Dahlan. Silakan, apa tantangan terbesar di era digital saat ini? Ini dari pandangannya Pak Abi, seperti apa Pak Abi? Ya, tantangan terbesar adalah bagaimana satu adalah tadi ya kita bagaimana menjaga menjaga bahwa pada saat kita melakukan transformasi digital ini data-data gitu ya, informasi-informasi yang dilakukan atau diproses itu dapat dijaga dengan baik. Itu tantangan yang sangat luar biasa karena sebagaimana kita tahu kita banyak mendengar berbagai berita gitu ya, banyak terjadi kebocoran, ya, banyak terjadi penyalahgunaan. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita antisipasi. Itu tantangan yang besar. Artinya bahwa kesiapan dari SDM, kesiapan dari infrastruktur itu penting sekali untuk memastikan bahwa proses transformasi digital itu berjalan dengan baik. Seperti itu, Mas Daryl. Saya agak sedikit kabur dari permasalahan ini. Perlu dukungan dari lembaga pemerintahan nggak sih, khususnya untuk bisa lebih memasifkan infrastruktur? Itu sudah pasti, karena tidak mungkin ya istilahnya kita sebagai pihak yang akan melakukan transformasi digital itu harus ada payung-payung hukumnya ya, pertama. Kemudian yang pasti juga dari sisi infrastruktur ya harus perlu dukungan dari pemerintah, ya kan? Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa melakukan hal itu tanpa ada dukungan dari pemerintah. Itu sudah pasti, Mas Daryl. Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya, ada Ibu Sinta Dewi. Pak Abi, bagaimana caranya agar sisi governance ini tidak membatasi transformasi, Pak, tapi akan membantu memaksimalkan transformasi era digital? Nah, gimana Pak Abi? Ya, kalau kita bicara governance itu ada dua aspek yang kita harus perhatikan, yaitu risiko dan opportunity, Mas Daryl. Oke. Jadi kita tahu bahwa ke depan itu selalu ada opportunity, gitu ya. Tapi kita juga harus perhatikan bahwa opportunity ini juga menghasilkan resiko. Artinya ini menjadi suatu dua sisi mata uang, gitu ya. Dua sisi mata uang antara resiko dan opportunity. Nah, kita harus memastikan bahwa jangan sampai juga kita istilahnya mengerem, gitu ya. Tapi kita kehilangan opportunity, gitu ya. Tapi juga jangan sampai kita memanfaatkan opportunity, tapi muncul resiko. Nah, itu harus hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, itu harus menjadi suatu hal yang balancing antara kedua sisi mata uang tersebut, yaitu risiko dan opportunity. Nah, tata kelola itu mengatur, ya, governance mengatur balancing antara dua sisi tersebut, risiko dan opportunity. Jangan sampai bisnis kita juga menjadi terhambat, gitu ya. Tapi jangan sampai juga kita terlalu over, tapi kita tidak memperhatikan risiko yang timbul. Jadi itulah guna dari tata kelola dalam mengatur dari sisi bisnis kita, khususnya di era transformasi digital ini. Oke, baiklah. Kita coba. Pak Sofyan Dahlan, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Sofyan. Jangan lupa Pak Sofyan, nanti kalau misalnya punya rekan-rekan yang lainnya, suruh follow dulu @idiscord. Nanti setiap 2 minggu kita akan adakan satu bincang santai. Begini Pak, saya mau tahu lebih detail nih Pak. Kalau kita bicara masalah governance kan, kayaknya 2 minggu lalu saya baru bahas hal itu bersama dengan Pak MM ya. Tapi lepas dari itu semuanya, kadang-kadang kan kita harus berpikir juga ada bentuk adaptasi yang perlu dilakukan gitu dari lembaga keuangan agar memudahkan segala proses yang diperlukan sehubungan dengan proses digital ini. Nah, kalau dari PBK sendiri, kemudian seperti apa Pak di balik proses digital yang sudah ada di internal PBK agar para konsumen itu bisa lebih mengerti dan mudah gitu loh. Karena saya yakin banyak orang-orang yang masih belum familiar gitu loh dengan scoring lah atau telco scoring lah segala macamnya lah. Nah, bagaimana kira-kira satu bentuk edukasinya ini Pak agar mereka tuh lebih paham, lebih ngerti sehingga kebentuk satu paradigma, digital itu gampang ya ternyata ya, nggak ribet-ribet ya. Nah, ini mungkin terdengar ringan, tapi kalau disampaikan dengan cara yang lebih soft lagi akan lebih masif penyampaiannya, Pak Abi. Ya, betul. Jadi berkaca dari PBK aja bagaimana kita membantu proses digitalisasi di lembaga keuangan gitu ya, khususnya dalam proses perkreditan gitu ya. Kita di awal-awal terus-menerus memberikan suatu awareness bahwa pentingnya
credit scoring misalnya gitu ya. Pentingnya credit scoring dalam proses siklus perkreditan, bersiklus analisa perkreditan gitu ya. Karena apabila sebelumnya lembaga keuangan melakukan analisa kredit itu dilakukan dengan cara manual gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya credit scoring, lembaga keuangan bisa menggunakan informasi dari credit scoring tersebut, kemudian informasi dari laporan perkreditan yang ada, untuk dapat menganalisa suatu calon debitur, sehingga lebih mudah dilakukan proses pengambilan keputusannya. Itu satu hal, ya, Mas Daryl. Jadi, kami terus memberikan edukasi bahwa lembaga keuangan harus melakukan proses perubahan dari proses perkreditannya dari yang sebelumnya sifatnya boleh dibilang tanda kutip manual gitu ya, menjadi lebih menggunakan digital. Nah, dengan adanya proses ini, maka lembaga keuangan tidak perlu repot-repot misalnya memperoleh atau mencari data-data, ya, karena semua data-data itu sudah diolah, sudah dihimpun oleh Pevindo Biro Kredit. Kemudian data-data tersebut juga sudah dijadikan suatu perhitungan analisa berupa credit scoring. Seperti itu. Nah, yang memudahkan lembaga keuangan untuk melakukan analisa pengambilan keputusan dengan lebih cepat. Di tengah kondisi ini dulu kita lakukan terus-menerus ya. Dan kami rasa di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, hal tersebut akan menjadi lebih terasa. Karena lembaga keuangan yang dulunya misalnya dalam proses pengambilan keputusan kredit gitu ya, itu melakukan proses dengan cara mencari datanya secara manual gitu ya, harus bertemu dan sebagainya. Sekarang tentu saja harusnya hal tersebut lebih termudahkan karena kami sudah memberikan suatu cara dan semua informasi agar lembaga keuangan sudah lebih mudah dalam proses pengambilan keputusannya, seperti itu dengan menggunakan credit scoring. Nah, memang proses kita tidak mudah juga untuk memberikan suatu awareness gitu, Mas Daryl. Jadi butuh effort juga, karena ini bukan suatu hal yang jadi semalam gitu ya. Iya. Bukan project Roro Jonggrang gitu ya. Betul. Ini merupakan suatu proses jangka panjang untuk memberikan awareness atau sosialisasi kepada lembaga keuangan gitu. Jadi jangan sampai juga lembaga keuangan nanti mengalami kesulitan gitu ya dalam proses penyaluran kreditnya, karena penyaluran kredit di lembaga keuangan merupakan satu bagian dari bisnis utama mereka. Gitu. Jadi kalau bisnis utama mereka terganggu gitu ya, tentu saja akan berpengaruh terhadap dari sisi performance ya. Makanya oleh sebab itu kami terus-menerus memberikan edukasi, sosialisasi bagaimana memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pevindo Biro Kredit. Berarti kalau secara analisa grafiknya itu naik terus ya Pak ya, semenjak dari manual beralih transformasi ke digital gitu, sehingga sekarang walaupun effortnya juga harus lebih kencang lagi agar awareness-nya bisa lebih masif lagi, bahkan grafiknya nggak mengalami fluktuasi yang turun ya berarti ya. Betul sekali Mas Daryl. Oke, baik. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan apapun yang mungkin jadi sebuah permasalahan buat Anda itu ya memang harus dibicarakan, dan juga ini masih berhubungan dengan kemajuan zaman sebetulnya. Saya teringat banyak statement yang mengatakan kalau kita mau bertahan atau enggak kita melakukan sebuah lompatan yang jauh lebih tinggi lagi, ya harus beradaptasi gitu. Kalau enggak kita akan punah ya Pak Abi ya. Betul. Yang paling bisa bertahan adalah orang yang bisa beradaptasi. Nah, itu dia tuh, yang kadang-kadang jadi PR banget gitu Pak Abi. Faktor yang harus dipertimbangkan banyak, mulai dari infrastrukturnya, kemudian juga aset manajemennya, SDM-nya, bahkan sisi tata kelolanya. Ribet deh. Makanya hari ini kita coba edukasikan nih ke Sobat Ediscore nih, agar mereka tuh lebih paham gitu loh. Era digital tuh seperti ini, lebih mudah kok sebenarnya, walaupun harus tanpa mikirin dapurnya PBK tuh kayak apa ya waktu mempersiapkannya. Soalnya mereka menikmati hasilnya gitu ya Pak Abi ya. Singkatnya, bahasanya seperti itulah Pak ya. Iya, betul sekali. Oke. Ini sudah ada pertanyaan lagi, saya coba utamakan dulu. Nambah kembali pertanyaannya. Saya coba lihat dahulu dari Nizardika. Analisa kredit ini menggunakan ranking digital untuk menentukan keputusan
Bentar ini. Oke, saya ulangi. Analisa kredit menggunakan ranking digital untuk menentukan keputusan kelayakan. Menurut Bapak, solusi apa Pak yang tepat untuk daerah yang punya keterbatasan atau tertinggal dalam era digital saat ini? Karena konsep new normal saat ini untuk membatasi kotak fisik Pak, atau masih menganut prinsip konvensional. Nah, ini ada dua hal yang mungkin jadi opsional nih. Ketika ada pelarangan physical distancing, nah bagaimana peran digital sebetulnya? Apakah harus balik lagi ke prinsip konvensional atau bagaimana? Itu yang saya tangkap ini pertanyaannya. Ya, jadi pertama adalah memang pada saat kita melakukan transformasi digital dulu ya. Pertama, kita harus berpikir juga apakah dari sisi kita mampu atau tidak dulu. Bahwa satu hal adalah yang perlu kita lakukan, kita harus memanfaatkan kombinasi dalam hal misalnya kita melakukan kolaborasi, Mas Daryl. Jadi sudah sepatutnya kita juga mulai berpikir kolaborasi. Artinya tidak harus serta-merta kita yang melakukan proses tersebut dalam pengertian kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang sudah memiliki infrastruktur atau fasilitas dalam melakukan digitalisasi di perusahaan kita, gitu ya. Itu ya satu hal yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian terkait dengan kontak fisik gitu ya. Ya, sekarang justru dengan kondisi seperti PSBB seperti begini kita jadi tidak bisa kontak fisik nih sebenarnya. Ya, betul. Benar nggak ya? Ya, nah itu yang menyebabkan artinya kita akan sulit kalau kita terus mengandalkan proses yang membutuhkan kita harus bertemu fisik seperti ini. Ini aja kita dalam proses berdiskusi sudah lagi tidak perlu bertemu fisik gitu ya. Iya, tidak digital juga ya, berarti ya. Nah, artinya seharusnya lembaga keuangan juga bisa melakukan, misalnya, saya sebagai contoh saja nih, yang gampang, misalnya, Mas Daryl mau melakukan pinjaman ke saya gitu ya. Saya bisa melakukan interview melalui proses jarak jauh seperti ini, gitu ya. Bisa memastikan bahwa yang saya hadapi memang benar-benar Mas Daryl. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya dengan mudah bisa kita lakukan apabila kita melakukan proses digitalisasi seperti itu, Mas Daryl. Oke. Baik, kalau ini ada dari yang kurang disampaikan lagi. Kalau ada yang belum pas, disampaikan. Ibu Oka Dewan ya. Baik. Datanya alternatif yang dimaksud apakah sudah pakai big data, machine learning, atau gimana Pak Abi? Ya, betul. Memang kita sudah mengandalkan big data ya. Artinya kita mengelola berbagai jenis data gitu ya. Tadi bukan cuma saja data kredit ya, tapi data-data non kredit juga. Nah, data-data tersebut juga kami mengeluarkan, kalau data kredit kami mengeluarkan kredit scoring. Kemudian untuk data alternatif atau data non kredit kami juga mengeluarkan data-data atau scoring alternatif gitu ya. Sebagaimana pernah disampaikan dalam beberapa bincang santai sebelumnya, kami mengeluarkan kredit scoring, mengeluarkan alternatif scoring, dan terakhir juga mengeluarkan telco scoring. Seperti itu, Mas Daryl. Nah, itu memang kami menggunakan suatu, kalau boleh dibilang adalah mekanisme big data ya, kalau kita bicara seperti itu dalam proses saat ini. Nah, big data tersebut memang menjadi satu tugas dari Pevino Biro Kredit untuk bagaimana menghimpun berbagai jenis data. Seperti itu. Nah, dalam proses tadi ada pertanyaan soal machine learning atau bagaimana gitu ya. Nah, bagaimana dalam proses pembuatan credit scoring tentu kami menggunakan suatu metodologi gitu ya. Metodologi yang teruji gitu ya. Bagaimana teruji menggunakan suatu statistika gitu ya. Kalau kami sebut suatu logistic regression gitu ya. Itu yang kami gunakan dalam proses untuk pembuatan credit scoring. Seperti itu, Mas Daryl. Baik, dari sesi kedua tadi saya udah mulai pelan-pelan masuk ke arah PBK, kontribusinya seperti apa. Ini kita sudah sampai di 3 menit terakhir nih Pak Abi. Boleh nggak kira-kira dijabarkan secara detail sekaligus sebagai sebuah konklusi total dari perbincangan santai kita hari ini? Sebetulnya peran dari PBK sehubungan dengan transformasi digital di dunia keuangan seperti apa, khususnya di ID Score sendiri Pak? Ya, jadi peran dari PBK dalam transformasi digital tentu adalah kita menjadi bagian dari transformasi digital lembaga keuangan, khususnya di bagian area penyaluran perkreditan.
seperti itu Mas Daryl. Jadi kami sebagai lembaga biro kredit swasta gitu ya, kami menjadi mendukung sekali proses transformasi digital di lembaga keuangan dalam proses penyaluran kreditan kepada calon debiturnya. Melalui apa? Melalui pemberian informasi perkreditan. Sebagai contoh, histori atau sejarah pinjaman, ya, sejarah fasilitas, sejarah pinjaman, kemudian sejarah pembayaran, seperti apa ya, histori dari pembayarannya. Kemudian kami juga melengkapi dengan suatu analisa dalam bentuk credit scoring. Tentu saja yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan secara keseluruhan dalam proses pengambilan keputusan secara mudah, cepat, gitu ya, dan menggunakan teknologi yang dapat langsung dipakai oleh lembaga keuangan dalam pengambilan keputusan perkreditannya. Nah, itu adalah peran dari PBK dalam transformasi digital di lembaga keuangan, Mas Daryl. Dan harapan kami tentu saja adalah lembaga keuangan dapat memanfaatkan atau menggunakan layanan tersebut, mengingat saat ini kondisi pandemi kan tidak tahu kita sampai kapan. Ya, gitu ya. Kapan? Jangan sampai lembaga keuangan tertinggal dalam proses transformasi digital, khususnya di area penyaluran perkreditan. Oke. Ya, mungkin kita sama-sama berdoa ya Pak Abi ya, dan seluruh Sobat Ediscore, kalau nanti Bio Farma udah mengeluarkan vaksinnya di bulan Januari, seluruh tes semuanya bisa disebar, di-spread vaksinnya ya, kita kembali ke era new normal yang sesungguhnya Pak Abi, agar semua bisa kembali berjalan normal, kehidupan keuangan bisa bernetral lagi Pak Abi ya. Oke, saya mau closing, tapi ada satu pertanyaan lagi nih. Gak apa-apa Pak Abi, boleh minta waktunya ya? Siap, Oke, ini silakan. dari Inu Aldrin, di era digital dan sebagai bagian dari branding program, apakah PBK ada wacana nih untuk dibuatin aplikasi ID Score berbayar, Pak, yang bisa diakses lewat handphone, di App Store atau di Play Store untuk mengetahui kredit score individu? Nah, ini bagaimana kira-kira ide inovasi ini mau diwujudkan nggak kira-kira dari PBK? Ya, betul sekali. Jadi memang inovasi tersebut sudah menjadi bagian dari program rencana kerja kami, gitu ya, Mas Daryl. Jadi kami juga berusaha untuk menjangkau masyarakat pada umumnya menggunakan smartphone. Jadi sehingga memudahkan masyarakat tentu mengakses profil risikonya atau profil perkreditannya melalui smartphone. Jadi tidak perlu datang ke kantor PBK, gitu ya. Namun juga sudah bisa dengan mudah mengakses informasinya melalui smartphone-nya. Nah, itu merupakan salah satu proses, kalau kita bilang transformasi digital, rencana transformasi digital yang dilakukan oleh PBK ke depannya. Seperti itu, sehingga memudahkan masyarakat untuk tahu dengan lebih cepat, wah ternyata skor saya seperti ini, gitu. Nah, itu dia. Jadi nggak perlu datang ke kantor PBK lagi. Paling saya aja yang datang ke kantor PBK untuk live IG ya Pak, tiap 2 minggu sekali ya. Betul. Baik Pak Adi, mohon izin Pak, boleh 1 menit kita ambil konklusinya, silakan. Baik, Sobat Ediscore, jadi memang transformasi digital ini merupakan suatu hal yang sudah di depan mata. Artinya bagaimanapun juga dengan kondisi yang saat ini kita hadapi, mau tidak mau, transformasi digital itu menjadi suatu pemikiran dulu, ya, pemikiran, rencana, dan nanti bagaimana kita mengimplementasikannya. Pada saat proses implementasi tentu harus juga disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing perusahaan, khususnya lembaga keuangan. Bagaimana lembaga keuangan itu melihat dari sisi SDM-nya, infrastrukturnya, dan juga cost and benefit dari pelaksanaan transformasi digital tersebut. Jangan sampai proses transformasi digital yang dilakukan itu juga tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau tujuan dari lembaga keuangan. Dan yang harus dipastikan adalah proses menjaga ya tata kelola dari proses digital tersebut. Jangan sampai transformasi digital yang kita lakukan itu tidak mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan penyalahgunaan atau fraud atau hal-hal yang lainnya yang tentu saja dapat merugikan kita semua. Itu saja Mas Daryl dari saya. Wow, luar biasa ya. Waktu sejam kayaknya juga masih kurang ya Pak untuk bisa memberikan satu edukasi yang masif dan juga literasi tentang transformasi digital di dunia keuangan. Tapi terima kasih banyak
Pak Abi, kami doakan sehat-sehat selalu agar bisa terus berkontribusi, memberikan satu inspirasi dan juga motivasi serta insight yang bagus buat semua Sobat Ediscore. Dan khusus buat Sobat Ediscore yang baru bergabung, mohon maaf ini sudah sampai di penghujung program Bincang Santai kita. Tapi jangan khawatir, setiap 2 minggu sekali kita akan coba lakukan program Bincang Santai dengan tema-tema ringan yang intinya adalah mengedukasi kita semuanya agar lebih paham tentang PV Debit Kredit dan semua produk-produknya agar Anda bisa lebih care lagi dan punya tingkat awareness yang tinggi di bidang perkreditan. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Oh ya, jangan lupa bagi Anda yang ingin menginformasikan secara word of mouth marketing kepada teman-teman Anda, boleh follow Instagram di idscore@idscore.id. Nah, nanti Anda bisa bergabung karena edukasi seperti ini kan kita buat setiap 2 minggu sekali. Dan terima kasih buat Anda. Pak Abi, terima kasih waktunya. Saya harus pamit mengakhiri program perbincangan ini. Ketemu lagi mungkin 2 minggu ke depan ya dengan tema dan Ya. pembahasan yang berbeda. Semua informasi tentang bincang santai ini bisa Anda temukan di all media sosial dari Pevindo Biro Kredit, entah di LinkedIn, di Instagram, atau di semua sosial media yang lainnya. Dan jangan lupa tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, lindungi keluarga kita, dan tetap menjaga jarak atau physical distancing. Saya Darul Adam pamit dulu di selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih, Mas Daryl. Thank you, Pak. Ya, saya Dan pamit ya. pamit ya. Oke.